Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini As-Salafiyah Podcast kembali untuk menghibur para penonton yang ada di rumah. Pada malam hari ini kita akan membahas satu topik yang lumayan pada awalnya dulu ini menjadi perbincangan, baik itu di kalangan santri sendiri maupun wali santri. Jadi ini kita akan membahas mengenai eko pesantren. Bersama di sini sudah ada Mbak Agnia Salwa dan Mbak Aska Nurul. Mungkin bisa disapa. Ini juga ada kamera. Hai, Itu semuanya teman-teman Ini juga kamera. semuanya. Halo, selamat Selamat malam. malam. Karena kita syutingnya malam. Gitu ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan kupas-kupas sedikit nih tentang eko pesantren yang ada di Pondok Pesantren As-Salafiyah ini. Jadi sebelumnya nih mau dari siapa dulu? Boleh dari Mbak Aska dulu. Oke, boleh ya. Jadi menurutnya Mbak Aska sendiri, eko pesantren itu apa sih? Jadi, menurut saya Eko Pesantren itu suatu program yang diterapkan di As-Salafiyah, di mana program tersebut bertujuan untuk mengurangi adanya sampah plastik terutama. Gitu, di As-Salafiyah sendiri ya itu. Iya. Terus kenapa sih di As-Salafiyah itu diadakan program eko pesantren? Ya itu tadi untuk mengurangi sampah plastik, karena ya semakin kesini kan sampah plastik juga semakin tidak terolah dengan baik gitu. Tapi sebelum adanya program eko pesantren ini, As-Salafiyah ini adakah program-program lain yang ditujukan untuk mengurangi sampah plastik? Ada. Ada. Jadi dulu itu sebelum adanya sebelum adanya program Eko Pesantren ini, dulu sempat As-Salafiyah, Pondok Pesantren As-Salafiyah ini tuh menerapkan program untuk membuat ekobrik dan pemilahan sampah. Oh gitu. Jadi itu loh Mbak, yang ekobrik itu kan dulu kan banyak tuh sampah-sampah yang dihasilkan oleh para santriwati. Nggak cuma satu plastik, dua plastik kan enggak, karena banyak sekali kan santriwati di Pondok Pesantren As-Salafiyah ini. Nah, dari sampah-sampah tersebut itu kita membuat kayak itu loh ekobrik yang biasanya dari botol besar, terus sampah-sampahnya dimasukin ke dalamnya gitu, bisa dibuat kayak kursi, kerajinan-kerajinan hiasan, terus rumah-rumah kayak gitu, rumah-rumah miniaturnya Miniatur. Ya, Gitu. Dari ekobrik yang dihasilkan dari sampah plastiknya santriwati sendiri. Iya. Selain ekobrik tadi ada pemilahan sampah. Jadi pemilahan sampah itu dilakukan di asrama. Iya. Di asrama. Itu gimana? Pemilahan sampahnya itu yang Jadi gimana? sampah itu dibedakan jadi dua, yang organik sama anorganik. Yang organik itu yang kayak kertas, daun tuh. Nanti yang kertas-kertas itu dikumpulin jadi satu, terus nanti bakal dijual. Kalau yang sama daun itu bisa diolah menjadi pupuk. Kalau yang anorganik itu yang kayak plastik-plastik gitu. Nanti bisa diolah sendiri ataupun ya dibuang ke tempat pembuangan akhirnya gitu ya. Jadi sebelum adanya program eko pesantren yang tadi sudah di awal dijelaskan, tujuan eko pesantren itu untuk apa? Yaitu untuk mengurangi produksi sampah plastik yang ada di As-Salafiyah. Sebelum eko pesantren itu dijalankan programnya, As-Salafiyah sendiri itu juga sudah pernah melakukan beberapa upaya program-program untuk mengurangi sampah plastik itu sendiri. Contohnya tadi seperti yang dibilang itu membuat ekobrik. Jadi ekobrik, sampah-sampah plastik kering itu dimasukkan ke dalam botol, dipadetin, terus nanti hasilnya itu dibuat untuk menjadi kursi, meja, rumah-rumah dan lain-lain. Dan itu bisa dijual juga ya Mbak? Iya, dijual ke luar. Dijual ke luar Jadi gitu. dapat hasil juga dari penjualan sampah-sampah itu. Terus selain ada ekobrik itu tadi juga kita memilah sampah gitu kan. Soalnya kan ya ini santrinya banyak, terus nanti kalau sampahnya kecampur dari yang organik masuk yang anorganik itu nanti kecampur, terus nanti takutnya malah menimbulkan ya bau, jamur gitu kan. Kalau tempat kotor-kotor itu kan sarang penyakit gitu kan ya. Iya benar. Terus untuk eko pesantrennya sendiri nih, kan ini programnya belum genap setahun ya Mbak? Iya, belum ada. Baru semester. Baru setengah semester Iya. malahan. Itu penerapannya sendiri di As-Salafiyah untuk program eko pesantren itu gimana?
Jadi untuk penerapan program Eko Pesantren ini, kalau di koperasi itu kan dulu sebelum adanya kegiatan program Eko Pesantren ini tuh makanan-makanan yang disediakan di koperasi itu kan semacam cemilan-cemilan yang berbungkus plastik gitu. Ciki-ciki gitu ya. Ciki-ciki dan minuman-minuman yang berkemasan botol. Nah, itu kan dari makanan-makanan tersebut kan menimbulkan banyak sampah gitu. Nah, kalau untuk sekarang nih makanan-makanan yang disediakan di kantin As-Salafiyah itu asalnya makanan itu tuh dari penyetor yang itu tuh berarti disuplai dari warga-warga Melangi sendiri. dari warga-warga Melangi sendiri gitu. Jadi nanti kayak para warga Melangi itu yang nyuplai jajanan ke kantin, bawa makanan-makanan ke kantin, terus nanti para santri itu ambil makanannya. Ambil makanan sendiri gitu, bawa wadah. Bawa wadah. Ya. Jadi nggak kita makan itu jajanan plastik, jajanan yang berbungkus plastik kita makan terus kita menghasilkan sampah gitu enggak. Karena sekarang udah Eko Pesantren, jadinya nanti jajanan-jajanan yang dulunya berbungkus plastik sekarang ditiadakan. Karena sekarang santri-santri kalau mau jajan itu bawa wadah sendiri, jadi nanti gini, berarti nanti kalau mau beli minum gitu tinggal bawa wadahnya gitu, terus bawa wadah sendiri kan disediakan di wadah gede gitu ya, kayak minumannya sendiri, gitu, rasa teh terus rasa coklat, rasa stroberi gitu kan. Jadi para santri itu tinggal milih mbak mau yang ini, terus nanti diambilin sama petugasnya gitu. Jadi yang dijual tetap sama, makanan, minuman, jajanan-jajanan itu es-esan tetap sama, tapi bedanya yang ini tidak memakai plastik. Tidak memakai bungkus plastik. Jadi santri-santri itu yang dulunya kalau jajan tinggal jajan, bayar, makan, bungkusnya dibuang gitu kan. Sekarang udah nggak ada lagi yang kayak gitu ya. Sekarang ya mereka kalau mau jajan bawa wadah sendiri. Kalau udah selesai jajan ya wadahnya dicuci sendiri gitu. Nanti dipakai lagi untuk jajan lagi gitu. Terus itu kan untuk yang di koperasi, karena koperasi ini kan juga kalau bisa dibilang ini koperasi itu sebelum ada Eko Pesantren itu menjadi salah satu pelopor paling banyak sampah plastik, ya nggak sih? Paling banyaknya itu berasal dari koperasi ya, karena apa? Kalau santri jajan ya dari koperasi, beli apapun itu ya kayak beli apa aja sih, kayak sabun dan lain-lain itu kan di koperasi. Jadi banyaknya sampah itu berasal dari koperasi. Dan item yang dibeli oleh para santriwati itu nggak cuma satu, mesti kan banyak. Iya benar. Jadi sekali masuk ke koperasi nggak mungkin kan cuma beli satu, walaupun emang mungkin, tapi banyaknya santri itu kalau masuk ya mesti belinya nggak cuma satu jajan doang gitu. Jadi setiap satu santri itu pasti menghasilkan sampah, dan itu nggak cuma satu gitu. Itu untuk yang dari koperasi tadi, teknisnya untuk penerapan Eko Pesantren kayak gitu. Nah kalau yang di asrama sendiri gimana? Kalau di asrama yang masih ada itu pengolahan sampah, tapi sekarang itu lebih diketatin lagi gitu. Kayak misal kalau sampah piket harian atau sampah kerja bakti itu kan pasti kan banyak juga itu sampah daun. Nanti sampah daun itu dikumpulin jadi satu, dimasukin di karung bagor, karung goni itu loh. Nah itu kenapa kok pakai karung itu? Soalnya kalau nanti pakai kantong kresek yang hitam itu nanti bisa kayak boros gitu. Boros. Nah nanti kan kalau pakai itu kan nggak tapi kan kalau bagor kan nanti bisa digunain lagi gitu. Benar. Terus untuk di asrama sendiri kan gini ya, karena di asrama itu kan tempatnya santri juga. Santri sebelumnya untuk membawa sampah ke asrama itu berasalnya dari koperasi. Itu pasti setiap harinya sama lah, maksudnya frekuensi sampahnya itu sama. Kayak setiap hari biasanya kalau dulu sebelum Eko Pesantren menghasilkan satu trash bag. Bisa sampai satu kantong sampah itu satu hari. Satu kantong sampah satu hari. Itu untuk per kamar atau? Itu per kamar. Per kamar. Ya, padahal satu di As-Salafiyah ini kamarnya ada 12 yang ada 12 kamar. Iya. Jadi sebelum adanya Eko Pesantren, sampah yang dihasilkan itu banyak sekali. Dalam satu hari itu menghasilkan kurang lebih 12 kantong plastik sampah. Plastik yang besar itu ya? Iya. Gitu. Jadi kebayang nggak sih setiap harinya, dan itu satu hari aja 12 sampah gitu loh. Satu kali angkut gitu ya. Iya. Apalagi 1 bulan. Wah, banyak banget kan gitu. Terus karena sudah adanya program Eko Pesantren, terus sekarang berkurang. Iya, berkurang. Sekarang seminggu dikasih kresek sampahnya 3. Jadi nanti sampah yang dibawa ke TPA itu juga nggak banyak-banyak banget gitu. Lebih.
gitu. Ya dikurangi lah, setengahnya ya malahan. Iya. Soalnya kalau satu minggu itu 3 plastik sampah. Iya. Berarti ya kurang lebih 2 hari 1 plastik sampah. Iya. Dan itu efektif ya, alhamdulillah. Iya. Terus kalau untuk asrama sendiri, adakah saat-saat tertentu yang menyebabkan sampah itu membludak? Kayak event atau apa gitu? Iya, tentu ada. Ada? Iya. Itu pas kapan itu? Ya, pas penjengukan itu. Pas penjemukan. Ya. Jadi ya santri itu kalau penjemukan, ya namanya juga penjemukan gitu kan. Banyak wali santri yang melepas rindu sama anak-anaknya, terus nanti kayak apalagi yang walinya jauh, nanti arahnya minta dibawain apa itu kan Iya. tidak apa ya, tidak terlepas dari membawa sampah, membawa makanan yang berbungkus plastik yang nantinya akan jadi sampah gitu. Jadi ketika penjengukan berarti bludak banget itu ya? Iya, tapi sekarang setelah adanya Eko Pesantren ini jadi mending. Soalnya mending. yang tadinya makanan berbungkus plastik dialihkan ke toples gitu. Toples. Ditoplesin satu-satu gitu? Iya. Jadi gimana itu? Jadi nanti misal penyuluhan bulan ini nanti dibawain toples udah ada isinya gitu. Nanti pas penyuluhan berikutnya bulan berikutnya itu ditukar dengan yang udah ada isinya gitu. Oh, berarti oh iya ya, konsepnya ini berarti seperti yang saya bilang sebelumnya kan, pembahasan kita pada kali ini itu ya sebelumnya itu juga pernah jadi bahan omongan baik itu dari santri sendiri maupun wali santri. Karena apa? Karena sangat terhitungnya itu memang merepotkan ketika kita melakukan sambangan penjengukan. Karena apa? Karena aduh repot banget sih mau jenguk anaknya aja malah harus makanan diwadahin toples, apalagi kayak susu serbuk itu juga dimasukin ke toples segala macam itu kan repot banget. Dan itu memang pada awalnya ketika peralihan kita ke program Eko Pesantren itu memang benar-benar jadi perdebatan ya. Soalnya saya juga pernah menyaksikan sendiri tuh kayak ada beberapa oknum, beberapa wali santri atau santrinya sendiri bahkan yang kayak mengeluhkan gitu, kok nggak boleh sih sekarang kok nggak boleh kayak gini, sekarang kok kalau mau jajanan gini tidak boleh, kenapa padahal kan itu juga demi kemaslahatan kita bersama, demi berkurangnya sampah yang ada di As-Salafiyah gitu ya. Oke, jadi untuk penjengukan jadi sekarang sudah berkurang banget ya? Iya, alhamdulillah udah berkurang. Emang kalau dulu sebelum adanya Eko Pesantren bener-bener bisa membludak banget, satu kamar tuh bisa satu kamar pada satu hari itu bisa minta sampai 5 kresek sampah itu. Itu untuk satu hari penjemukan? Iya, karena nggak teratasi banget itu sampahnya tuh. Dan karena itu benar-benar banyak juga itu sampahnya kan. Apalagi satu kamar itu berapa orang? 20 sampai 40. 20 sampai 40. Beda-beda. Tergantung ruangannya juga ya. Iya. Gitu. Dan itu satu kamar kalau penjemukan kurang lebih 5 kantong sampah Bisa. dalam satu hari. 5 dikali 12 banyak banget ya. dalam satu hari. Dan itu tuh ya oleh karena itu kita terapkan Eko Pesantren. Karena apa? Karena untuk meminimalisir, untuk menghindari hal-hal yang seperti itu gitu, biar tidak banyak plastik-plastik sampah. Iya. Gitu ya. Dulu awal-awal juga tuh kita juga kok harus kayak gini sih sistemnya tuh kak, kenapa ribet gitu. Tapi lama-kelamaan setelah kita tahu manfaatnya kayak gini itu juga bermanfaat buat kita sendiri gitu, buat juga nggak kita, bukan cuma kita sendiri sih yang merasakan manfaatnya, tapi juga banyak orang yang merasakan juga, gitu. Jadi untuk manfaatnya sendiri juga nggak cuma dirasain sama Iya, nggak cuma dirasain sama santri-santri yang ada di sini doang gitu. Karena kita juga kalau untuk pembuangan sampah akhir di Piungan ya. Iya, Nah, di Piungan, dan bayangkan aja di Piungan itu untuk TPA yang ada di Jogja. Dan itu yang buang bukan cuma dari As-Salafiyah aja, Seluruh satu Jogja ya. Iya, Bisa dibilang satu Jogja itu buangnya di Piungan. Bayangkan aja loh, bayangin. Dari As-Salafiyah aja satu hari segitu. Untuk lingkup yang segini. Bahkan adanya juga yang lingkup yang lebih luas lagi, yang mestinya untuk membuang sampah itu kapasitasnya lebih banyak. Itu nanti dijadikan satu di Piungan. Kan kita juga harus save Piungan ya. Karena emang sekarang tuh udah itu loh mbak, udah kan dari berita-berita yang beredar sampai ya, gunung gitu sampah. jadi gunung sampah gitu ya. Iya. Dan itu sangat miris ya. Kita kesadaran masing-masing lah. Kan sekarang juga udah banyak banget kayak konten-konten YouTube, konten-konten apa yang di TikTok itu yang kayak cinta lingkungan gitu kan. Ada yang mereka bersih-bersih itu
setidaknya kita juga terinspirasi dari itu, kita dalam keseharian kita juga bisa mengurangi frekuensi kita mengeluarkan sampah gitu, karena imbasnya itu nanti emang nggak kita rasain sekarang gitu kan ya. Iya. Emang itu jangkanya jarak jauh gitu. Terus terus dari mbak-mbaknya sendiri kan tadi juga bilang kalau emang pada awalnya itu ketika peralihan dari sebelum eko pesantren ke eko pesantren itu kayak gerundel gitu. Kenapa sih harus ada eko pesantren gitu. Terus setelah sudah menjalankan eko pesantren, kerasain nggak sih kayak before afternya? Iya, ngerasain gitu? sama. Heeh. Dari sebelumnya yang kita hidup tuh berdampingan dengan banyak Sampah sampah plastik gitu ya. terutama. Tapi sekarang kalau udah karena adanya program ini, sampahnya tuh emang berkurang banyak banget gitu. Jadi bedanya kerasa gitu loh Mbak. Kalau yang dulunya dikit-dikit dia ada sampah, dikit-dikit Ya, dia ada Sekarang udah sampah. benar-benar bersih. Sekarang udah bersih, udah berkurang. Jadi Iya, berkurang. udah nggak rupek lagi gitu ya. Iya. Jadi kalau mau kemana-mana itu ya udah nggak banyak sampah. Jadi itu ya, kalau lingkungan tanpa sampah itu sangat-sangat menyenangkan, Nyaman ya kan. nyaman banget, dan otomatis penyakit juga berkurang. Ya. Nah, betul sekali gitu. Dari pembicaraan kita mengenai eko pesantren, mengenai sampah-sampah yang baik itu ada di As-Salafiyah maupun itu ada di luaran sana, mungkin dari mbak-mbaknya ini ada mau memberi sedikit kesan pesan ataupun harapan untuk kedepannya dimulai dari eko pesantren ini. Mbak Aska dulu aja nih. Kalau saya kesannya sih memang eko pesantren ini ribet, susah untuk dijalankan, berat gitu rasanya kalau mau jalan itu. Tapi lama kelamaan setelah dijalani lama-lama gini ya udah Ikut aja. iya ikut aja, udah ikhlas gitu rasanya. Ikhlas gitu Iya, rasanya. soalnya juga tahu manfaatnya itu nggak cuma buat kita tapi juga buat Jogja gitu. Karena mengurangi frekuensi sampah tadi ya, Iya. yang kita buang ke piungan gitu. Terus dari Mbak. Kesan pesannya ini. Maaf. Pesan saya buat teman-teman, Gimana? Buat teman-teman jangan buang sampah sembarangan. jangan buang sampah sembarangan. Heeh. Kan kita merasakan dampaknya itu juga buat diri kita sendiri, ya kan. Kalau sampahnya banyak itu juga kita yang Iya susah, benar. yang sakit juga kita, gitu Iya. kan. Jadi kurangilah pemakaian sampah, nggak cuma buat teman-teman aja gitu ya, buat masyarakat yang di luar, yang sekarang lagi nonton podcast ini nih, lagi nonton video ini gitu ya. Kurangilah penggunaan sampah. Kita cinta lingkungan. Iya. Kita cinta lingkungan. Terus mungkin harapannya Semoga masyarakat di luar sana dan teman-teman juga bisa meningkatkan kesadaran lah terhadap menjaga lingkungan, mengatasi untuk untuk mengurangi sampah ini gimana sih gitu. Harus ada kesadaran dari diri masing-masing sebelum menyadarkan orang lain. Iya benar-benar. Jadi sebelum kita menyadarkan orang lain ya kita harus dari diri sendiri dong ya. Kita punya kesadaran. Setelah itu kita ngajak yang lainnya untuk sama-sama mengurangi sampah. Ya, dari diri sendiri dulu. Semuanya dari diri sendiri. Mungkin dari Mbak Agnia, harapannya ke depannya. Ya, saya berharap untuk kedepannya program Eko Pesantren ini bisa diterapkan oleh banyak pesantren-pesantren di luar sana, gitu. Nggak cuma pesantren-pesantren aja, tapi juga untuk masyarakat berbagai macam-macam lembaga di luar sana. Oh gitu ya. Jadi untuk Eko Pesantren ini sendiri, jadi kita sebagai dari mulai dari yang ini ya, yang paling kecil ya, dari lingkungan As-Salafiyah sendiri, kita sebagai santriwati As-Salafiyah juga memang harus makin meningkatkan tingkat kesadaran kita mengenai bagaimana pentingnya kita menjaga lingkungan kita dari sampah gitu kan. Apalagi kita yang walaupun sekarang hidupnya itu di dalam pondok, itu kita tetap memberikan dampak keluar. Seperti tadi untuk sampah, kita nggak mungkin sampah kita timbun sendiri, kita sampah kita keluar, kita setorkan ke TPA piungan yang ada di luar. Dengan kita meningkatkan kesadaran diri sendiri,
kita juga bisa mengurangi frekuensi sampah yang kita kasih ke piungan. Dan semoga dengan adanya program Eko Pesantren di As-Salafiyah ini, harapannya semoga siapapun yang menonton podcast ini punya kesadaran lebih juga, baik itu untuk meningkatkan kesadarannya untuk mengurangi populasi sampah, baik itu mungkin nanti juga ada pesantren-pesantren lain atau lembaga instansi lain yang mengikuti yang terinspirasi dari program Eko Pesantren As-Salafiyah, itu nanti akan memberikan dampak yang sangat-sangat baik untuk lingkungan Jogja, terusnya Jogja ya, untuk kedepannya. Karena kalau untuk limbah yang kayak gitu emang nggak sekarang kita ngerasainnya, apalagi sekarang udah yang kayak dibilang Mbak Adia tadi kan, sampah di piungan itu udah kayak menggunung gitu kan. Jadi emang kesadaran yang kita tanamkan sejak sekarang itu emang enggak kita rasakan langsung gitu. Itu dalam jangka waktu ke depan itu nanti kita pasti akan ngerasain manfaatnya gitu. Kalau kita sadar dari sekarang, kedepannya juga nanti insya Allah akan lebih baik lagi, lebih enak lah untuk kita gitu kan. Jadi dengan adanya Eko Pesantren kita mengharapkan semoga di Indonesia, khususnya di Jogja lah, itu terhindar, semoga Jogja terhindar dari sampah, semoga Jogja menjadi daerah yang asri, bersih dan sehat. Amin. Amin semuanya, amin gitu ya. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan mengenai Eko Pesantren dalam Asa Podcast pada kali ini. Untuk teman-teman yang mungkin memiliki pertanyaan atau mungkin ada nih yang mau request untuk memberikan besok membahas apa gitu, boleh banget komen untuk kasih ide kita nanti mau menayangkan podcast dengan tema apa gitu ya gitu. Dan satu lagi, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk semua. Iya harus gitu, harus selalu promosi ini. Harus perlu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan selalu pantau channel YouTube As-Salafiyah, karena kita akan selalu menyajikan tayangan-tayangan yang menghibur dan mendidik tentunya gitu ya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa semuanya.